Gimana? Yang lain keberatan nggak kalau ada yang 5 gitu anggotanya? Oke deh, kalau nggak ada yang keberatan, yang 2021 di ini aja, dimasukin kelompok lain. Tapi dipisah ya. Iya Pak, ini apa namanya kan di kelas C juga ada yang 4 ada yang 5 Pak. Jadi tanggung gitu Pak, di 2021 itu cuma 3 orang doang Pak. Jadi kan untuk kapasitasnya kan 4 orang. Nah ini kurang 1, jadi kan saya apa namanya, saya masukin ke anak 2020 jadi biar 5 orang semua Pak. Jadi ada 4-nya juga gitu. Ada 4 Oke, ada 5-nya. ya udah nggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Yuk, segera ya dikirim ya. Ya Pak, ini lagi dibenerin Pak list-listnya sama nama-namanya. Oke. Terus karena yang kelas C belum, kita lanjut ke kelompok 3 nih, kelas A. Kelompok 3 Mas Danis, Faisal, Arul, Alfi. Siapa nih yang mau mewakili? Mas Danis aja deh, Mas Danis. Maaf Pak, saya lagi di luar, takut nggak kondusif Pak suaranya Pak. Oke, Mas Faisal. Halo, Mas Faisal. Izin Pak, mohon maaf. Untuk kelompok 3 kita belum ini Pak, belum nemu yang pas buat bikin alat itu Pak. Kita masih miskomunikasi juga Pak. Aduh, ini gimana? Udah 2 minggu loh, kan deadline-nya harusnya minggu kemarin ya. Udah 2 minggu, masa belum dapat juga. Ya udah ini ya, langsung sekarang dibahas. Bikin grup terus langsung dibahas, nanti saya balik lagi ke kelompok 3. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 belum nih. Kelompok 4 Mas Anin atau Mas Dava? Ini ada Mbak Nur Hasyana juga sama Mas Davi. Ya, gimana Mas Anin? Kelompoknya mau bikin apa nih? Iya Pak. Ya, kelompoknya mau bikin apa? Sistem Uh, kepemilikannya. rencananya sih Pak mau bikin rancang bangun robot itu pembersih lantai Pak. Robot pembersih lantai ya. Iya yang basisnya itu dari microcontroller gitu Pak. Microcontrollernya apa tuh? Uh, lagi dibahas sih Pak. Oke, belum tahu ya mau pakai apa. Iya. Ininya, ini cara kerjanya gimana tuh si robotnya? Jadi rencananya sih mau kayak kendali ponsel gitu Pak. Hah? Uh, Gimana tuh? Maksudnya dia mau membersihkannya gimana? Atau ya gimana ya? Jadi itu kan di rumah tuh ada area-area yang sulit dijangkau tuh Pak. ya? Rencananya kita mau bikin
ya buat ngejangkau area-area tertentu Pak, kayak di kolong gitu. Oke, gini. Ini batasannya adalah sistem mekatronika. Iya. Jadi komponen-komponen yang kita bahas di pertemuan satu dulu itu harus ada di sini. Jadi harus ada sensor, harus ada ya yang paling utama banget sensor, microcontroller pengendalinya sama aktuatornya. Nah, sekarang sensornya apa nanti, terus aktuatornya apa tuh? Oh, oke Pak. Di sini baru permasalahan tujuan sama kesimpulan doang sih Pak. Belum secara detailnya. Saya buat. Karena ya ini maksudnya masih ngawang banget tuh. Iya. Kita sensor di situ tuh perannya kalau robot pembersih yang dikendalikan oleh ponsel gitu. Satu itu nanti jadi kompleks karena harus ada komunikasi dari mesinmu dengan ponsel. Oh, oke. Itu nanti itu satu, dua kalau dikendalikan manual itu berarti kamu nggak pakai sensor, artinya itu bukan sistem mekatronika gitu. Iya. Ya, coba dipikirkan lagi si robot pembersihnya ini apakah mekatronika atau bukan gitu. Karena batasannya itu. Oh, oke. Oke ya. Coba Pak, ntar saya telah dulu deh Pak. diskusikan dulu sama teman-temannya. Kita lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5, Mas Herjuno. Ayo, gimana nih Mas Herjuno? Silakan. Mau bikin apa? Atau temannya Mas Aang, Rizky, Opan? Bisa yang jelaskan itu Pak Mas Opan. Ya, Mas Opan, silakan. Tes. Ada suaranya nggak Oke, Pak? sudah kedengeran Mas. Udah. Rencana dari kelompok kami sih mau buat alat penyiram otomatis Pak, tapi sistemnya itu dia pakai sensor inorong dengan apa sih kelembapan gitu Pak. Jadi ketika dia kering otomatis air itu nyala gitu Pak. Ketika udah basah dia otomatis mati gitu. Jadi kayak bikin alat penyiraman otomatis gitu. Oke, tadi Itu apa? Sensornya kelembapan. iya, Kelembapan sensor aja? kelembapan. Itu kalau kelembapan aja itu kurang nggak Pak? Kalau untuk penyiraman otomatis, alat penyiraman otomatis. Kurang nggak ya? Jadi ketika tanah kering gitu Pak, jadi dia secara otomatis menyiram sendiri gitu tanpa harus dilihat gitu. Biasanya sih coba gini, kalau ditambahkan dengan sensor sebetulnya timer ya atau sensor cahaya ya. Mungkin ini Mas, karena gini, kalau alatmu adalah alat penyiram otomatis. Ini maksudnya mau diterapkan di apa nih? Di halaman, di pot atau di Kalau jangka apa luasnya sih di pot ya Pak. Kalau di pot ya. Realisasinya nanti mau di pot gitu. Iya. Karena kan kalau gini, kalau batasan penyiramannya hanya kering disiram gitu. Berarti nanti kan bisa jadi siang hari disiram gitu. Padahal kan penyiraman di siang hari kan justru nggak bagus untuk si tanaman. Artinya kamu harus pakai timer juga tuh di situ.
Artinya penyiraman selain ketika dia kering, tapi juga misalnya nggak boleh ketika siang hari gitu. Atau kamu pakai sensor cahaya juga bisa sih. Jadi sensor cahaya kalau misalnya masih siang dia nggak akan nyiram gitu. Cuma ketika malam kalau dia kering baru boleh disiram. Mungkin gitu Mas. Tapi idenya ya bisa dijalankan lah. Eh, kalau misalnya nanti sewaktu-waktu bisa berubah, boleh nggak Pak? Maksudnya berubah alatnya mau bikin apa lagi gitu? Masih Eh, bisa nggak? ya boleh-boleh aja sih. Cuman harus jelas ya alasannya kenapa gitu. Saya Oh, tidak oke Pak. tidak memungkinkan atau ada ide yang lebih bagus. Tapi jangan turun ya. Saya idenya wah Pak itu susah yang gampang. Karena ini bisa gitu. Bisa dilakukan. Kalau ada ide yang lebih bagus lagi nggak apa-apa. Tapi kalau cuman karena biar lebih mudah ya jangan gitu. Udah ya. Ta- Ini Tadi tadi sebelumnya pengen buat alat kayak fingerprint gitu Pak, cuma pakai kartu gitu. Jadi kata Bapak kan tadi sebelumnya nggak boleh pakai on off ya Pak ya, sistem on off gitu. ya. Nah, jadi ganti ke alat penyiram tanaman otomatis ini. Iya ini bagus kok Mas. Maksudnya nanti kalau memungkinkan kita tambahkan sistem akuisisi data pun biasanya dia sensor kelembapan bisa masuk lah. Ada data yang bisa kita terjemahkan dari situ. Oke, gitu ya. Oh ya, aktuatornya gimana tuh? Aktuatornya itu yang bagian mana ya Pak? Ayo, aktuator tuh apa tuh kemarin? Nah, jangan sampai lupa ya, aktuator tuh bagian mekaniknya. Jadi yang menggerakkan. Artinya kalau misalnya temanmu tadi bikin jemuran otomatis, dia kan kalau kena air, kena hujan, jemurannya geser. Artinya aktuatornya adalah dinamo motor penggerak untuk menggerakkan railing supaya jemurannya bisa geser. Nah itu aktuator. Jadi yang menerjemahkan fungsi mesinnya itu ke dalam gerak. Ini kalau di kasusmu apa nih? Mungkin untuk akuatornya sendiri Pak pakai Arduino Uno Pak. Arduino itu mikrokontrolernya ya. Jadi bukan aktuator. Aktuator tuh gini Mas, biasanya sebagian besar ya dinamo lah. Dinamonya tapi ntar terus buat apa gitu. Terus mungkin aktuator tuh bisa pemanas atau aktuator itu bisa berupa apa lagi ya aktuator. Ya ada lah banyak contohnya gitu. Nah kira-kira Boleh itu nggak Pak bertanya? gimana? Eh, menurut dari rancangan ya Pak ya, dia itu Ya. yang menggerakkan kan sensor pemerintah ke program ya Pak. Program Ya. ngasih tahu gitu bahwa tani ini kering. Nah, jadi kita butuh kayak dinamo itu untuk jalanin air gitu Pak. Jadi kayak motoriknya itu buat jalanin air. Oke, motorik buat jalanin air berarti motor ya sama ya. Motor Pak. Oke. Terus rencananya mikrokontrolernya mau pakai apa? Arduino. Arduino Uno Pak. Oke. Aktuatornya tadi.
Ya udah ya, kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Mas Ibadullah. Nggak ada ya orangnya. Mas Ibadullah, Mas Faras. Iya Pak. Oke, Mas Faras Tio. Kelompok 6 mau bikin apa nih Mas? Ini sih Pak, ternyata pengen bikin hand sanitizer otomatis sih Pak. Gimana? Bikin hand sanitizer otomatis Pak. Hand sanitizer otomatis. Gimana tuh cara kerjanya? Iya, jadi ntar ada sensor infrared Pak. Jadi seandainya ada gerakan di depan sensor, itu bakal ini Pak, nyedot dari botol, begitu habis itu keluar Pak. Oke. Simpel banget tapi ya. Ya oke deh, saya tapung dulu. Tapi ini terlalu simpel sih kayaknya Mas. Kita ada dua opsi sih Pak. Gimana opsi satunya? Opsi pertama itu yang tadi hand sanitizer Pak. Yang kedua bikin ini Pak, sliding door otomatis Pak. Sliding door otomatis. Gimana tuh? Fungsi-fungsinya sama juga Pak, pakai sensor juga Pak. Sliding door-nya oh sama ya. Maksudnya sensornya tetap sensor Infrared Pak. infrared ya. Gini Mas, masalahnya sensor infrared itu karena hanya on off ya. Sebetulnya nggak masalah, itu benar sistem mekatronika. Iya Pak. Tapi kalau kamu pilih ini, kamu akan kehilangan komponen analognya. Jadi karena ini sifatnya nanti juga kayak on off aja. Jadi ketika ada terus ke trigger terus udah gitu. Karena biasanya karena dan bahkan tidak perlu pembacaan berulang gitu. Jadi cuman sekali ke trigger pencet udah selesai gitu. Bahkan untuk misalnya ngecek apakah si orangnya udah minggir apa belum nggak diperlukan ya dalam sistem ini. Jadi nanti terlalu sederhana, ya nggak masalah sih mekatronika kalau emang mau itu. Cuman kalau bisa mungkin ditambahkan dengan ide lain apa gitu. Jadi ada pembacaan yang hasil datanya tuh analog dulu. Maksudnya analog gimana ya Pak? Maaf Pak. Analog tuh gini Mas. Jadi misalnya kayak contohnya contohnya tadi temanmu yang pakai jemuran otomatis, tadinya dia pakai sensor air kan. Nah sensor air itu cuma digital, artinya dia on off aja. Ketika ada air dia ke trigger, makanya yang temanmu yang jemuran air tadi saya minta untuk tambahkan sensor cahaya. Sensor cahaya fungsinya sebetulnya fungsinya nggak penting-penting amat, tapi sensor cahaya itu kan jadi kayak temperatur gitu loh. Jadi temperatur ketika agak panas dia 100, terus ketika menurun
dia suhunya turun gitu. Kalau intensitas sensor cahaya itu kan ngukur cahaya juga. Jadi berapa intensitas cahaya yang diterima, terus dia baca. Nah, ketika terjadi penurunan di satu titik, jadi nanti di programnya itu ada kayak misalnya if intensitasnya sekian maka mati. If nanti intensitasnya sekian maka akan hidup gitu. Ada syarat itu, sedangkan kalau di inframerah itu nanti cuman if tertrigger dilakukan ini gitu. Baik Pak, ntar didiskusikan lagi Pak untuk sensornya Pak. Iya, ditambah lagi ya. Baik Pak. Ya, gitu. Tapi ya maksudnya ya oke aja, tapi nanti akan ada komponen yang hilang. Terus sistem akuisisi datanya juga nggak akan terlalu bermanfaat di sana. Gitu ya Mas. Karena itu tadi nggak ada pembacaan sensor. Kalau sensor ada sensor cahaya, kan berarti nanti ada intensitas cahaya per berapa menit yang bisa dibaca gitu. Walaupun nggak guna-guna amat di sistem itu, tapi data itu bisa kita tarik gitu. Itu ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, selanjutnya kelompok ini belum dikirim juga loh. Mas yang kelompok C ya. Oke, sementara kita balik ke kelompok 2 dulu. Gimana kelompok 2 Mas? Siapa tadi Mas? Petra ya? Udah dapat belum Mas? Maaf Pak, masih kita diskusikan. Oke. Kelompok 3 belum juga. Mas Danis. Mas Afan silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini kan masih ribet ya Pak untuk masalah kelompok ya Pak ya. Mungkin ini saya data sementara dulu aja ya Pak ya, saya share dulu ya ke Bapak. Nanti untuk data fixnya atau finalisasinya nanti saya kirim ya Pak ya. Apa bagaimana ya Pak? Soalnya ini masih Ya, ini Pak, simpang siur ini Pak. kenapa Mas? Simpang siurnya kenapa? Iya Ada ini yang kan belum masuk. anak buah satunya kan belum saya tanyain Pak, dia mau masuk mau bertiga atau mau bareng anak 20 kan saya belum tanyain gitu Pak. Jadi ya pada salah ngambil keputusan gitu ya Pak ya. Ini kan tanya dulu Pak. Ini orangnya ada? Nah itu kurang tahu Pak saya Pak. Namanya siapa Mas? Sebentar Pak, saya lihat datanya dulu. Ya. Atau ada yang merasa angkatan 2021? Ya, Hadir, Mas Pak. Dimas. Hadir Pak. Nah, udah 2 nih. Gimana Mas? Mau bikin satu kelompok bertiga atau gabung sama 2020? Digabung aja, Pak. Digabung ya? Digabung Pak. Oke, itu Mas, digabung aja. Mas Afan. Oke Pak, kalau digabung berarti saya share langsung Pak ke Bapak datanya. Oke. Ya, sambil nunggu. Oh, bentar dulu, saya belum siapin juga.
Oke, ini saya mau share soal microcontroller. Agak loncat ya. Sebenarnya ini kita bahas harusnya di bab 7 setelah kita bahas tentang digital circuit sama op-amp. Tapi nggak apa-apa. Kita soalnya ini terkait dengan mungkin bagian paling mahal dari kit kalian nanti. Nggak usah resen. Udah ya muncul ya. Muncul Pak. Nah, oh iya sebelumnya ada yang tahu nggak apa bedanya microcontroller dan IC? Ini IC itu IC ada yang tahu singkatan IC nggak? Si IC itu kepanjangan dari apa? Di sini nggak ada ya. Integrated circuit, Pak. Nah, betul, integrated circuit. Jadi maksudnya apa itu, Mas? Oke ya, jadi integrated circuit itu tuh sebetulnya sebuah rangkaian. Jadi rangkaian yang sudah standar dan fungsinya spesifik. Misalnya untuk pembagi tegangan atau rangkaian untuk menaikkan tegangan 2 kali lipat tapi bukan transformator ya, cuman amplifier gitulah. Nah, itu diringkas bentuknya, jadi yang harusnya rangkaian yang banyak dan maksudnya komponennya banyak itu diringkas dalam bentuk sebuah IC. IC itu biasanya bentuknya cuman ini nih. Nah, cuman kotak-kotak gini, terus ada kakinya. Nih, ada kakinya gini. Nah, tiap kaki ini ada fungsinya. Jadi biasanya kalau kalian cari IC gitu, nih misalnya kita buka aja ya. Ini IC nggak ada penjelasan ya. Jadi ini IC-nya punya 8 kaki. Jadi di dalam ini nih ada sebuah rangkaian. Terus kalau kalian mau pakai, biasanya paling penting itu dilihat ada VCC-nya, ini tegangannya, kemudian ground-nya mana gitu. Jadi dihubungkan dulu si VCC sama ground untuk memfungsikan IC-nya. Baru setelah itu kita pilih kaki mana yang diperlukan. Karena nggak semua IC kakinya kita pakai. Kayak misalnya kalau ini mana ya yang ada fungsinya. Nah ini timer IC 555. Ini populer juga ya, biasanya buat bikin flip-flop gitu. Jadi ketika pakai ini, kita hubungkan groundnya, kemudian daya masukannya untuk mengoperasikannya, kemudian yang dipakai adalah outputnya ini, output. Atau kalau mau pakai counternya, pakai counter. Trigger ini misalnya data dari sensor atau apa untuk kapan mulai nge-counter atau kapan mulai flip-flopnya berjalan gitu. Nah itu IC. Sedangkan microcontroller itu sama sebetulnya, isinya adalah sirkuit-sirkuit juga. Cuman secara gampang bedanya IC itu fungsinya spesifik. Jadi dia cuman punya satu program di dalamnya, yaitu ya rangkaian tadi gitu. Misalnya nih IC timer, yaudah dia cuma bisa buat bikin timer aja. Atau ini IC
7812 untuk regulator tegangan gitu. Biar tetap 12 volt. Karena kan tegangan tuh suka naik turun ya. Nah, pakai regulator kayak gini. Jadi kalau tegangannya lebih tinggi, nanti dia buang dayanya lewat pemanas ini gitu. Lewat heat sinknya. Gitu. Nah, kalau microcontroller itu nanti programnya bisa kita masukkan gitu. Jadi bisa kita gonta-ganti. Bentuknya sama, microcontroller itu Nah, microcontroller itu bentuknya sama, punya kaki-kaki juga. Ini kayak gini ya, yang umum. Ini mah udah lebih canggih lagi. Kita jarang pakai ini. Biasanya ini langsung tertanam ke satu board gitu. Tapi yang biasanya dipakai tuh saya ini ATmega gitu mereknya. ATmega 324P. Nah, ini yang ada di Arduino. Itu. Jadi kakinya tetap fungsinya khusus, tapi programnya atau perintahnya itu kita yang tentukan dengan mendownloadkan program, mengupload program ke sana. Nah, sekarang apa itu Arduino? Arduino Uno gitu misalnya. Ini kan paling populer nih. Yang harganya juga lumayan. Tapi biasanya kita bisa cari di Tokopedia, Shopee gitu. Arduino harganya 160.000. Itu sebenarnya KW ya. Jadi itu bukan Arduino resmi dari pabrikannya. Cuman karena memang Arduino ini umum, emang kita bisa bikin, terus prosesornya, microcontrollernya itu ATmega berapa tadi? 328P, dan itu bisa kita beli secara terpisah. Makanya terutama orang Indonesia ya kan super kreatif bikin KW-nya, terus barang KW-nya ini bisa pakai fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Arduino, yaitu software simulasi. Nah, itu nanti yang menarik dari Arduino itu. Jadi Arduino itu nggak bisa dibilang microcontroller ya, tapi dia development board. Karena dia kalau kita ngomongin microcontroller itu cuman bagian ininya doang nih. Microprosesor itu ininya doang. Nah, ini udah masuknya I/O. Nah, ini kaki-kakinya tadi, biar gampang kan bentuknya aslinya kayak gini nih. Nah, kaki-kakinya tadi dibikin jadi colokan gini. Sebetulnya kalau kita offline, full offline gitu, saya sih pengennya bikin sendiri nih development boardnya ini. Biasanya kita sebutnya sysmin, sistem minimum. Jadi kita cuman beli ininya, beli ATmega-nya, microcontroller, terus kita desain sendiri si boardnya. Ya, tapi karena kalau online terlalu ribet kayaknya ya. Jadi di sini di Arduino Uno ini ada beberapa kaki-kaki yang bisa kita pakai gitu. Jadi beberapa jalur yang kita pakai. Nah, enaknya Arduino udah lengkap. Jadi dia bisa pakai USB yang tipe 1 ke tipe A biasa itu. USB 1 ke USB 2 untuk komunikasi atau untuk memasukkan si programnya. Itu dia juga bisa dioperasikan pakai jack 5 volt lah ya, adaptor 5 volt. Nah, terus si Arduino ini boardnya atau sebetulnya ATmega 328 ini punya fitur kaki-kakinya. Oh, nggak di list ya di sini ya. Oh, ini ada nih. Jadi dia punya input dan output digital sebanyak 14. Kemudian output dan input analognya ada
6. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi soal input output analog. Misalnya jadi di Arduino yang bisa buat baca sensor yang analog kayak LDR atau sensor suhu, sensor jarak, kemudian sensor apa lagi tuh? Ya, sensor-sensor yang akan kita bahas di pertemuan entah kapan. Itu cuman ada 6. Ya, udah cukup sih untuk sebagian besar ini kita sudah cukup. Nah, terus digitalnya ada 14. Digital tuh maksudnya gimana? Digital itu cuman bisa, jadi tadi ya bedanya analog dan digital tuh, analog itu continue. Jadi data inputnya itu katakanlah bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 gitu. Tapi kalau digital itu cuman bisa baca 0 sama 1. Jadi dia cuma punya 2 kondisi, antara 0 atau 1. Nah, tapi ada PWM-nya. PWM ini nantilah itu mah kita jelaskan nanti. Jadi ini pakainya ATmega 3284. Nah, gitu ya soal microcontroller. Nah, sebetulnya ada lagi nih beberapa alternatif dari Arduino kalau kalian mau bikin. Yang pertama adalah ESP32. Nih ya, harganya lebih murah. Ini saya juga baru tahu kemarin sih. Karena selama ini saya pakainya Arduino atau bahkan lebih jadul lagi. Saya dulu belajar pakai ATmega 3828 kalau nggak salah. 3828, terus saya bikin sysminnya sendiri. Ya sekarang udah nggak ada orang pakai kayak gitu. Nah, ini salah satunya nih, ESP Development Kit. Jadi dia punya input analog. Kalau tadi kan 6 ya. Ini ada 18 analog digital converter. Artinya ini bisa baca 16 sensor secara bersamaan. Ya nggak bersamaan sih. Maksudnya dia bisa dihubungkan ke 16 sensor, bayangin. Yang satu tadi cuma 6, ini 16. Terus digitalnya dia punya 2. Loh, dikit dong 2. Enggak. Karena yang 16 ini juga sebenarnya digital. Jadi kalau yang tadi Arduino digitalnya ada 14, 6 diantaranya adalah PWM, punya fitur PWM. Kalau ini jadi sebetulnya ada 18 input digital, 16-nya punya fitur PWM gitu. Jadi untuk I/O-nya ini jauh lebih lebih banyak lah. Nah, kemudian dia udah support touchscreen. Ya, tapi nggak kita pakai juga sih. Tapi kalau kalian misalnya suatu saat mau bikin sistem yang ada touchscreen-nya, kalau pakai Arduino ribet. Kalian harus beli konverternya. Jadi dari touchscreen konverter baru ke Arduino-nya. Nah, tapi kalau di ESP ini bisa langsung dari touchscreen-nya bisa langsung dihubungkan ke ESP32 gitu. Nah, tapi kelemahannya koneksinya cuman punya satu I/O. Jadi I/O lagi. Enggak, punya satu input power yaitu micro USB. Jadi downloadernya di sini pakai micro USB, plus kalau mau dijalankan juga pakainya micro USB. Jadi dia belum bisa pakai out of the box ya. Maksudnya ketika beli kalian belum bisa mengoperasikannya pakai adaptor 5 volt gitu. Jadi harus pakai micro. Ya, tapi kayaknya lebih umum ya sekarang. Gitu. Ini untuk yang ESP32, harganya ya lebih murah. Kalau masalah pemrogramannya sama lah dengan Arduino, karena bahasanya sama. Bahasanya tuh pilihannya antara Basic atau Python.
tergantung nanti ininya. Aduh, saya lupa istilahnya. Ya pokoknya bahasa pemrograman Python atau basic. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau bahasa basic itu ya namanya basic ya, lebih basic itu bahasanya jadul sekali, tapi dia lebih dekat ke bahasa mesin. Artinya nanti ketika diprogramkan kecepatan prosesnya lebih cepat gitu. Secara teori ya, maksudnya secara ini. Tapi sebetulnya nggak ngaruh-ngaruh amat untuk aplikasi yang kita pakai gitu. Nggak sesensitif itu kok kita. Nah, kalau bahasa Python, nah itu lebih umum lagi. Mending kalau mau belajar kan kita mending belajar Python karena nggak cuma dipakai di sini, tapi dipakai di hampir semua, ya segala sesuatu yang pakai programming bisa pakai Python gitu. Jadi multi purpose lah. Nah kalau yang Python itu lebih enak dibaca sebetulnya. Nanti kita coba ya cari perbandingan bahasa Python dan bahasa basic untuk program yang sama seperti apa, nanti mana yang lebih enak diterjemahkan ke bahasa manusia. Nah repotnya lagi bahasa basic ini adalah dia tidak bisa multi operation matematik dalam satu baris. Jadi misalnya kalian mau bikin hasil pembacaan sensor kalian hitung tuh. Jadi kan sensornya harus dikonversi dari misalnya sensor suhu gitu. Tapi kan yang dibaca oleh sensor adalah tegang arus ya. Yang dibaca tuh biasanya arus. Nah arusnya itu dikonversi, tegangan ya. Ya tegangan. Nah itu dikonversi dari tegangan ke suhu. Itu gimana? Nah itu kan pakai operasi matematik. Nah ini sorry siapa nih ya? Tolong bisa di mute dulu nggak? Bocor. Oke, terima kasih. Sampai mana tadi? Oh iya, multi operation. Nah, jadi kalau basic misalnya kalian mau bikin persamaan X atau gini deh, kalau kalian mau menjumlahkan terus langsung dikalikan atau dikuadratkan gitu dalam satu baris gitu. Misalnya 2 tambah 5 dalam kurung pangkat 2 gitu. Nah, itu nggak bisa di basic. Jadi kalian harus jumlahkan dulu di satu baris 2 tambah 5 P, ketemu hasilnya X gitu katakanlah. Baru di baris berikutnya X sama dengan X di pangkat 2 gitu. Jadi nggak bisa dalam satu baris beberapa ini. Nah kalau Python itu udah bisa. Itu. Kemudian ada alternatif lain. Ini ya. Nanti saya share deh link ininya ya, link pembeliannya. Cuma nggak harus beli ini, cuman ya ini contoh board yang bisa kalian pakai karena dia lebih murah daripada Arduino. Itu ada STM32 nih. Namanya agak ini ya. Kalau STM32 sama sih. Saya lupa dia ininya apa. Kelebihannya. Ini kalau nggak salah nih kayak Arduino Nano gitu. Ya ini nanti kalian cari ini lah. Oh dia udah ada kristalnya sih. Sudah ada timernya lah. Jadi kalau kalian mau pakai fungsi jam itu sudah ada di sini. Nggak tahu kalau ESP udah ada timernya belum ya? Mungkin belum ada malah. Jadi kalau mau pakai jam di ESP32 itu harus pakai modul timer terpisah. Tapi modul timer tuh murah sih. Oh, udah ada. Sorry. Udah ada. Ini nih, biasanya kristal tuh yang kayak gini nih. Yang kuning-kuning ini. Oh, bukan nih. Sorry.
Iya, kayaknya kristalnya belum ada. Jadi nanti kalau kalian pakai ini perlu beli modul ini kristal untuk baca, modul timer untuk pakai waktu di pembacaan akuisisi data kalian nanti. Gitu ya. Nah, kemudian tapi ada enaknya juga pakai Arduino itu. Jadi Arduino ini karena memang paling populer ya. Jadi banyak aksesorisnya. Jadi kalian kalau mau ini sebentar. Aduh. Oh ya. Saya stop sharing dulu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Oh iya, benefitnya pakai Arduino itu paling nggak ada 2. Itu karena dia populer, banyak kalian kalau di Tokopedia searching gitu banyak banget modul-modulnya. Modul tuh bukan maksudnya buku modul gitu ya, tapi kayak misalnya kalian mau cari sensor cahaya gitu nih. Jadi sudah ada aduh nggak kelihatan ya. Nah, ini sensor cahayanya tuh udah langsung dalam board, tinggal colok ke Arduino-nya aja. Jadi kalian nggak perlu nyari. Walaupun ini kayaknya kalau di ESP juga bisa ya, tapi saya belum tahu, saya belum pernah. Kalau saya soalnya saya juga sebetulnya baru tahu soal ESP ini beberapa hari yang lalu. Nah, terus enaknya lagi si Arduino punya software simulasi. Jadi nanti kalian bisa cari software simulasinya Arduino khusus Arduino. Jadi nanti misalnya kalian mau bikin rangkaian dengan Arduino, bisa kalian coba di software simulasi itu, terus kalian programkan, kalian tulis skripnya dicobakan, oh nanti jalan apa enggak gitu, oh nanti hasil pembacaannya berapa gitu. Itu bisa di software simulasinya Arduino. Walaupun dipakai yang lain juga bisa, maksudnya yang di ESP itu juga bisa ada softwarenya, tapi software yang tidak khusus, bukan dibikin oleh si ESP, tapi pakai software pihak ketiga yang umum gitu. Jadi dan ya jadinya harus pakai bajakan gitu kan. Itu ya, itu buat pertimbangan aja kalau kalian mau milih microcontrollernya, karena saya yakin banyak dari kalian yang pilih Arduino karena emang taunya Arduino aja gitu. Jadi buat referensi aja. Oke, tadi Mas siapa tadi yang raise hand tadi? Mas Afan bukan ya?
Ya Pak, saya Pak. Gimana Mas? Ini Pak, maaf ya Pak, saya potong. Untuk listnya sudah saya kirim ke Bapak Pak. Oh, oke. Iya Pak, itu list fixnya Pak atau finalnya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Oke. Soal ini tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Soal microcontroller tadi. Nggak ada. Kira-kira itu ya. Ya pakai Arduino juga nggak apa-apa sih. Cuman harganya aja sih. Terus kita lanjut ya ke yang kelas apa tadi? Kelas C ya, kelas C. C kelompok 1. Ini waktunya tinggal dikit lagi nih. 10 menit cukup lah. Ada 6 kelompok. Kelompok 1 Mas Arkan. Arkan, Satrio, Dava, Eza, Rangga Kyuji. Mana nih? Masa nggak ada yang... Nah, ini Mas Arkan ada nih namanya. Ayo. Mas Arkan Ardiansyah. Aduh, coba temennya Mas Dava. Mas Dava mana nih? Ini ada namanya tapi tidak merespon. Mas Eza. Lampu otomatisnya gimana tuh Mas? Cara kerjanya. Ini nggak ada yang bisa on mic. Orang-orangnya hilang. Oke ya, saya Oke, berarti pakai sensor cahaya ya. Ya bisa lah. Berarti ini nanti terhubung ke listrik rumah kan berarti ya. Jadi nggak pakai adaptor ya. Artinya kan harus memikirkan aduh nggak bisa di ya udahlah. Pokoknya ini konsepnya bisa dilakukan. Nah ini Mas, karena gini, sensornya kan cahaya, lampunya pakai cahaya kan. Nah gimana caranya cahaya dari lampu itu tidak mempengaruhi sensormu? Coba dipikirkan ya. Karena kan dia harus mati ketika udah terang kan. Tapi ketika dia misalnya gelap terus lampunya nyala, terang. Nah itu nanti sensornya ngebaca, oh udah terang, nah, dia mati lagi. Nah gitu. Ya itu cuman teknis ini sih. Oke bisa itu nanti berarti kan sensornya sensor cahaya ya. Oke lanjut kelompok 2. Mas Fahri. Oh Mas Afan nih. Ya Mas Afan, apa nih idenya? Mau bikin apa? Ini Pak, dispenser otomatis Pak. Dispenser. Iya. Jadi
si tangan pengguna itu berada di bawah lubang tempat cairan dispenser yang keluar yang di sampingnya itu ada sensor infrared gitu Pak. Jadi dispenser sabun Pak. Oh, dispenser sabun. Oke. Iya bukan dispenser ini. Ya Di gitu situ Pak. bayangin Jadi air, sabun. ya jadi nanti ada sensor infrared Pak yang mendeteksi tangannya. Nah nanti input dari sensor infrared itu diteruskan ke Arduino-nya Pak. Nah dari Arduino itu mengirim sinyal Pak ke motor servonya yang akan menekan pompa untuk mengeluarkan sabun gitu Pak. Selebihnya itu sih Pak. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipikirkan lagi Pak. Oke, tapi ini ya, tadi catatan yang sama berlaku kayak yang temanmu yang pakai apa tadi ya? Kayaknya ada yang udah pakai hand sanitizer juga. Catatannya sama. Itu nanti kalau kamu kayak gitu doang, poinnya tidak akan bisa tinggi karena ya tadi terlalu sederhana. Ya, dan pembacaan karena kalau cuman sensor infrared itu kita tidak bisa terapkan akuisisi data di sana. Terus datanya juga nanti hanya on off saja. Gitu ya. Ya Pak, mungkin nanti untuk selebihnya bisa didiskusikan lagi ya Pak. Ya. Atau kan nanti bisa nanya ke Bapak untuk pergantian, misalkan ada pergantian Pak. Oke. Pergantian alatnya. Ya, Oke, baik misalkan aja Pak. ditambah gitu sensornya atau cara kerjanya. Iya, Ya, tapi sebetulnya udah sistem mekatronika emang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kelompok ya sama-sama. Kelompok berikutnya kelompok 3 Mas Habibi. Iya Pak. Ya, mau bikin apa nih Mas? Sebenarnya ada 3 Pak. Oke, wah banyak nih. Yang awalnya tuh pendeteksi jantung. Nah, awalnya tuh saya lupa Pak kalau ini tuh harus pakai ini ya Pak, akuator. Nah, di sini tuh nggak ada akuatornya Pak, cuman pakai sensor cahaya sama Arduino doang sama LCD buat nampilin grafik gitu Pak. Jadi diganti ke ini apa? Ke penutup saat hujan, tapi belum tahu mau diterapkannya tuh di mana Pak. Apa? Penutup buat hujan gitu Pak, nanti pakai sensor kelembapan. Nah, terus nanti kalau sensornya menunjukkan mau hujan gitu, otomatis si alatnya tuh naik menutupi agar tidak kehujanan gitu Pak. Tapi masih bingung, belum mau diterapinnya tuh di mana Pak. Oke, kalau yang ketiga? Yang ketiga tuh sensor pemilihan botol, menghitung botol itu bisa dijelaskan sama teman saya mungkin Pak. Izin masuk. Jadi bukan pemilihan botol, jadi alat penghitung benda otomatis gitu Pak. Menghitung benda. Oke, Ya, gimana tuh? benda otomatis. Jadi dia menggunakan sensor infrared atau sensor jarak kayak gitu Pak. Kalau misalkan si benda melewati si sensor itu, jadi di LCD-nya itu bakal nampilin bahwa dia itu kehitung gitu Pak. Oke, tapi itu bukan mekatronik Mas, karena nggak ada aktuatornya, sama dengan yang pertama tadi dong. Jadi itu jatuhnya sensor measurement system, bukan mekatronik system. Karena harus melakukan sesuatu, harus ada mekaniknya gitu. Nggak mekanik sih, pokoknya harus melakukan sesuatu. Jadi bukan cuman menampilkan hasil perhitungannya. Jadi mungkin yang memungkinkan dari 3 ide tadi itu yang mekatronika yaitu ya pendeteksi. Apa tadi? Yang hujan-hujan tadi? Ya, penutup hujan Pak. Penutup hujan. Ya. Tapi belum tahu mau. Mungkin ada saran Pak, mau diterapin di mana gitu?
Ya saya juga nggak tahu ya. Itu bingung di situnya Pak. Ya itu nanti kalian pikirkan dulu lah. Tapi saya tapung dulu yang penutup hujan. Ya mungkin mau bikin payung otomatis di payung-payung kafe gitu kan. Tapi itu nanti butuh motor yang cukup ini ya, cukup besar, cukup kuat gitu buat ngebuka. Jadi ya tapi nggak ini juga. Ya nanti kalian pikirkan lah. Kita tabung dulu pokoknya sensor yang digunakan. Tapi sensornya sensor kelembapan ya Mas? Iya Pak. Oke. Ini nanti kalau udah berjalan kayaknya ya oke lah nantilah. Nanti kamu pikirkan dulu, matangkan dulu ininya. Untuk kelompok selanjutnya ini udah habis nih waktunya. Kita cepat aja ya, kelompok 4. Ayo. Siapa? Mas Robi, Rian, Niko, Sani. Ayo, nggak ada nih orangnya. Kalau nggak ada saya skip nih. Ini Sani, Mas Sani ada nih. Sani Ali Fikri. Ayo saya skip ya. Saya anggap belum ada progres. Kelompok selanjutnya, aduh ketimbun lagi. Kelompok 5, Taufik, Walif, Helmi, Syahwan, Suparya. Siapa nih yang mau menjelaskan? Saya Helmi, boleh. oke. Mas Helmi, kelompok 5. Silakan mau bikin apa? Kang Safwan. Saya Pak mungkin Pak. Oh, Mas Sofan, oke. Untuk kelompok 5 sebenarnya awalnya mau bikin lampu otomatis Pak. Cuman udah karena tadi kata Bapak kan kalau lampu otomatis kayak nggak ada aktuatornya. Jadi mikir-mikir lagi Pak. Masih bingung juga. Oh enggak, lampu otomatis itu bisa. Enggak masalah. Oh. Itu cuman tadi udah ada nih. Ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau bisa konsepnya beda ya. Beda sih konsepnya Pak. Gimana? Jadi rencananya mau ditaruh lampunya tuh di depan pintu gitu Pak. Jadi kalau mau buka pintu kelihatan tempat kuncinya. Jadi nggak perlu ngeraba-raba gitu Pak. Beda ini ya. Tapi makanya gitu, berarti sensormu sensor ini ya Mas ya? Sensor infrared lagi ya? Iya Pak, kayaknya infrared Pak. Ini hobi banget sih pada sensor infrared. Iya, Tapi Pak. gini, kalau ini nggak masalah. Kalau kalian mau ini, jadi lampu ngebantu orang nyolokin kunci gitu kan ya, biar nggak meset-meset. Tapi sensornya 2 Mas. Coba pakai sensor tadi infrared sama sensor cahaya. Jadi supaya kalau memang masih terang, itu mekanismenya nggak aktif. Jadi dia nyala lampunya, syaratnya 2. Ada yang ngedeket dan memang sudah gelap. Boleh Pak, boleh. Gitu ya, bisa kebayang ya. Berarti sensor infrared sama cahaya Pak? Iya. Nah, jadi kalau mau pakai akuisisi data, si
sensor cahayanya aja yang kita baca di akuisisi datanya. Itu ya. Lampu kunci lah. Kunci. Baik, Oke. Pak. Makasih ya, Pak. Ya, kelompok selanjutnya kelompok 6 terakhir nih. Syahrul, Ramadan, Hadir, Pak. Jajang. Ya, Mas Syahrul, apa nih Ya. mau bikin apa, Mas? Untuk kelompok 6 saat ini udah terpikirkan buat bikin tong sampah otomatis itu, Pak. Tempat sampah otomatis. Oke. Ya, Tong jadi sampah. prinsip kerjanya tuh tutup tempat sampah itu akan terbuka di saat orang mendekati sensor yang tertanam di posisi depan tempat sampah tersebut gitu, Pak. Jadi komponen utamanya itu ada Arduino, ada servo, sama ada sensor. Jadi ya di saat ada si sensor ini menerima bahasanya di depan itu ada objek, lalu diterima oleh Arduino, lalu Arduino mengirim pesan tersebut ke motor servonya untuk melakukan mekanisme pembukaan si tutup tempat sampahnya itu, Pak. Oke. Ya ini problemnya sama ya. Jadi sensornya cuman pakai infrared kan pasti pakainya. Iya, Pak. Nah itu ya. Catatannya sama. Artinya kalau bisa ditambah dengan sensor lain atau fungsi lain gitu. Jadi jangan cuman infrared aja. Tapi ya nggak apa-apa. Ini ya tetap sebuah sistem mekatronika. Cuman nanti ya banyak yang nggak bisa dilakukan di situ gitu. Terutama akuisisi data. Oke ya, udah semua itu catatannya. Nanti dipikirkan lagi. Untuk tugas minggu depan adalah rancangan ini. Jadi kalau yang mau ganti juga segera difixkan ya. Minggu depan nanti kalian udah punya satu skematiknya. Skematik cara kerja. Terus kayak logiknya gitu loh. Tadi kan cuman dalam bentuk deskripsi. Nah, besok kalian bikin flowchartnya. Jadi sensornya baca apa, masuk Arduino, terus perintahnya apa, syarat di Arduino-nya tuh programnya, logiknya tuh kayak apa, terus nanti melakukan apa gitu. Itulah ya. Satu itu, dua rangkaiannya. Nah ini kan pasti saya tahu kalian dari hasil googling juga kan, dari sumber-sumber lain gitu. Pasti mereka sudah ada rangkaiannya. Nah nanti rangkaiannya disertakan, kalau sempat kita bahas fungsi-fungsinya apa gitu. Takutnya kalian cuman nyontek aja tapi nggak tahu fungsinya apa nih. Terus sama RAB. Nah kalau udah tahu komponennya tadi kan, udah ada rangkaiannya, kalian udah tahu komponennya apa aja, kalian udah bisa cari kira-kira nanti biayanya berapa untuk membuat satu set ini gitu. Yap, nyari harganya itu kan bisa dari Tokopedia atau Shopee gitu ya. Nah 3 poin itu ya kalian cari, kemudian dikumpulkannya sebelum minggu depan kayaknya kita masih sore lagi ya, karena paginya saya masih ada pelatihan. Minggu depan masih tetap sore, dikumpulkan paginya jam 7 maksimal ya pengumpulannya. Nanti dikumpulkan lewat e-kampus biar bisa saya sempat lihat-lihat dulu lah hasil punya kalian tuh. Itu ya, ada pertanyaan? Pak, untuk pengumpulannya kalau siang gimana Pak? Jam 9 gitu, soalnya kan masih ada MK tuh pagi-pagi, takutnya nggak sempet gitu Pak. Oke deh, jam 9 ya. Iya Pak, boleh Pak, segitu Pak. Ya, nanti saya kasih batasnya jam 9. Ada lagi? Hari Rabu jam 9 ya. Pak, izin bertanya. Untuk mengenai absen di minggu ketiga itu gimana ya Pak? Wah iya, saya lupa lagi. Jadi saya absenin semua aja deh. Oh, enggak, sorry. Dari tugas. Saya bilang.
Tapi Jadi tugasnya di tuh tugas kedua ya. Pertemuan ketiga tuh saya belum ngasih tugas ya. Belum, Pak. Oh iya lupa. Nanti setelah minggu depan saya akan kasih tugas yang saya jadikan absen minggu ketiga ya. Baik, Pak. Jadi tugasnya mulai minggu depan setelah tugas ini yang buat absen. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Udah maghrib juga nih. Cukup, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ini Terima saya kasih Pak. matikan roomnya ya. Ya Pak.